Halo Sobat Akuntansi, pada video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu contoh kasus tentang perhitungan PPh pasal 21 masa, yang merupakan salah satu soal dalam ujian tengah semester mata kuliah praktikum perpajakan di semester 5 ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sri Mulyani Purnama dengan nomor induk mahasiswa 200301072043 dari kelas 5 AK01 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cyber Asia. Oke, langsung saja kita masuk pada salah satu contoh kasusnya. Oke, di sini saya bacakan ya. Alia adalah karyawati pada perusahaan PT ABC dengan status menikah dan mempunyai 3 anak. Suami Alia merupakan pegawai di perusahaan PT BCD. Alia menerima gaji sebesar 7 juta rupiah per bulan. PT ABC mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan membayarkan iuran pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar 1% dari perhitungan gaji, yakni senilai 70.000 per bulan. Di samping itu, perusahaan membayarkan iuran jaminan hari tua atau JHT karyawannya setiap bulan sebesar 3,7% dari gaji. Sedangkan Alia membayar iuran JHT setiap bulan sebesar 2% dari gaji. Premi jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JK dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 0,24% dan 0,3% dari gaji. Pada bulan Mei 2020, di samping menerima pembayaran gaji, Alia juga menerima uang lembur atau overtime senilai 2 juta rupiah. Oke, untuk menghitung PPh pasal 21-nya, di sini saya menggunakan salah satu aplikasi yang bisa diakses secara online, yaitu Ortex Kalkulator PPh 21 masa. Oke, di sini ada beberapa bagian yang harus kita isi ya. Untuk yang pertama di bagian personal. Di sini ada status NPWP. Untuk status NPWP di sini kita pilih NPWP ya. Anggap si Alia ini punya NPWP. Nah, kemudian untuk status kawinnya di sini juga kita pilih TK atau tidak kawin. Kenapa tidak kawin? Padahal di soal diterangkan bahwa Alia adalah karyawati pada perusahaan PT ABC dengan status menikah dan mempunyai 3 anak. Nah, tetapi jika kita baca lebih lanjut, di sini juga diterangkan bahwa suami Alia merupakan pegawai di perusahaan PT BCD. Jadi yang dikenakan status kawin adalah suami Alia sendiri, sedangkan Alia itu sendiri dikenakan status tidak kawin karena dia masuk dalam tanggungan si suaminya. Oke, kita kembali lagi ke aplikasi. Di sini statusnya tidak kawin ya. Untuk tanggungan 0, masa penghasilan Januari sampai dengan Desember 1 tahun ya. Status masuk ini tidak usah diisi. Tunjangan pajak non gross up, ketentuan PTKP yaitu mulai Januari 2016 ya. Kemudian untuk ketentuan tarif di sini kita pilih tarif sebelum 2022. Kenapa? Karena jika kita baca kembali di soal, di sini ada keterangan waktu ya pada bulan Mei 2020. Jadi perhitungan ini adalah perhitungan pada tahun Mei pada tahun 2020 atau sebelum tahun 2022. Oke. Untuk data personalnya sudah kita isi, kemudian masuk ke data penghasilannya. Nah, yang pertama adalah gaji. Kalau gaji, pensiun atau THT atau JHT. Nah, tadi gaji Alia 7 juta rupiah ya. Di sini kita isi 7 juta. Kemudian untuk tunjangan PPh di soalnya tidak dijelaskan, jadi tidak usah diisi, kita kosongkan. Untuk tunjangan lainnya atau uang lembur dan sebagainya, kita lihat kembali lagi soal, di sini diterangkan bahwa Alia juga menerima uang lembur atau overtime senilai 2 juta rupiah. Jadi untuk kolom untuk tunjangan lainnya atau uang lembur, ini kita masukkan 2 juta rupiah ya. Kemudian untuk honorarium dan imbal lainnya sejenisnya, ini kita kosongkan karena tidak diterangkan. Premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja. Nah, kita lihat kembali soal. Di sini premi asuransi dijelaskan ya, premi jaminan kecelakaan kerja, JKK dan JK dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 0,24% dan 0,3% dari gaji. Oke, kita hitung dulu di Excel aja ya biar gampang. 0,24% dan 0,3% ya dari gaji. 0,3%. Oke, gajinya tadi 7 juta ya.
7 juta. 7 juta kali 24%. Sorry. 7 juta kali 24%, 16.800, terus 7 juta dikali 3%, 21.000. Sehingga totalnya 16.800 tambah 21.000 sama dengan 37.800 ya. 37.800. Oke, untuk premi asuransinya sebesar 37.800. Untuk natura dan kenikmatan lainnya di sini kita kosongkan ya karena tidak diterangkan. Kemudian untuk tantim, bonus gratifikasi, jasa produksi dan THR kita kosongkan juga karena tidak diterangkan ya dalam soal. Untuk penghasilan bruto ini tidak bisa diisi ya karena dia nanti akan terkalkulasi secara otomatis. Kemudian untuk di bagian pengurang di sini ada biaya jabatan dan iuran pensiun atau iuran THT JHT. Nah, untuk biaya jabatan sendiri ini masih kosong ya karena ini akan dihitung berdasarkan penghasilan bruto. Untuk biaya jabatan sendiri adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto. Untuk iuran pensiun di sini ada ya dijelaskan dalam soal. Mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan, membayarkan iuran pensiun dari BPJS Kesehatan sebesar 1% dari pertumbuhan gaji, yakni senilai 70.000 per bulan. Samping itu perusahaan memberi jaminan hari tua atau JHT karyawan setiap bulan 3,7% dari gaji, sedangkan Alia membayar iuran JHT setiap bulan sebesar 2% dari gaji. Oke, jadi kita hitung dulu 2% dari gaji Alia itu berapa? 2%, 2% ya. Sorry. 7 juta dikali 2% ditambah 70.000 tadi ya. Oke, 210.000. 210.000 untuk biaya untuk iuran pensiunnya di sini kita tulis 210.000 ya. Nah, setelah data personal dan data penghasilannya kita masukkan, di sini kita tinggal klik tombol hitung di sebelah sini. Nah, maka dia akan terkalkulasi secara otomatis untuk perhitungan PPh pasal 21-nya. Nah, jadi penghasilan bruto setahunnya yaitu sebesar Rp108.453.600. Ini diperoleh dari ini ya penghasilan brutonya sebesar Rp9.037.800 dikali 12 karena disetahunkan ya. Kemudian untuk biaya jabatan setahun yaitu Rp5.422.680. Dari ini ya, dari Rp451.890 dikali 12. Nah, untuk biaya jabatan ini sendiri yaitu 5% dari penghasilan bruto dan maksimal yaitu 5 juta ya atau 6 juta dalam setahun kalau disetahunkan. Nah, untuk iuran pensiun setahun yaitu Rp2.520.000, ini dari Rp210.000 dikali 12. Diperoleh ini ya hasilnya. Kemudian untuk jumlah pengurang setahun, jumlah pengurang setahun yaitu 7.942.680. Ini ya pengurangannya yaitu biaya jabatan dan iuran pensiunnya. 5.422.680 ditambah 2.520.000 hasilnya Rp7.942.680. Sehingga penghasilan neto dalam setahunnya yaitu Rp100.510.920. Ini diperoleh dari penghasilan brutonya setahun dikurangi dengan jumlah pengurang setahunnya. Diperolehlah hasil penghasilan neto. Nah, untuk penghasilan neto setahunnya ini ya Rp100.510.920. Kemudian untuk penghasilan tidak kena pajaknya ya atau PTKP-nya, di sini karena PTKP tidak kawin maka PTKP-nya senilai 54 juta. Kemudian untuk PKP setahun atau disetahunkan menjadi
Rp46.510.000. Ini diperoleh dari penghasilan netonya dikurangi dengan PTKP atau Rp100.510.920 dikurangi dengan 54 juta menghasilkan PKP setahun sebesar Rp46.510.000. Nah, PKP inilah yang akan dikenakan tarif PPh pasal 21. Nah, berapa tarifnya? Untuk berdasarkan ketentuan PTKP mulai Januari 2016, untuk PKP 0 sampai 60 juta itu dikenakan tarif 5% ya. Jadi 46.510.000 ini dikali dengan 5%, menghasilkan Rp2.325.500. Inilah PPh pasal 21 atas PKP Alia. Ini dalam setahun ya. PPh pasal 21 terutang setahun atau disetahunkan. Nah, kalau dihitung per bulan yaitu Rp2.325.500 ini dibagi dengan 12 sehingga PPh pasal 21 terutang bulan ini sebesar Rp193.792. Inilah PPh si Alia untuk bulan ini ya. Nah, bagaimana kalau misalnya si Alia tidak punya NPWP? Kan ini kita permisalan tadi si Alia punya NPWP. Bagaimana kalau dia tidak punya NPWP? Nah, lalu kita klik hitung. Nah, maka PPh pasal 21 terutangnya semakin besar ya. Jadi, kalau misalnya si Alia ini tidak punya NPWP, maka penghasilan PPh 21 terutangnya akan semakin besar, lebih banyak 20% jika dia punya NPWP. Jadi, punya NPWP sepenting itu ya, jangan sampai kita pajaknya dikenakan lebih besar 20% karena tidak mempunyai NPWP. Sini dilihat aja untuk PPh 21 terutang kalau misalnya si Alia tidak punya NPWP yaitu sebesar 2.790.600 ya kalau setahun. Kalau dia punya NPWP sini 2,7. Nah, tinggal 2,3. Ya, 2.325.500 rupiah atau sebulannya Rp193.792 gitu. Oke, itulah tadi yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya paparkan mengenai salah satu contoh perhitungan PPh 21 menggunakan aplikasi Ortex kalkulator PPh 21 masa. Semoga bermanfaat dan terima kasih.